Halo, selamat siang. Saya Vivian Soba, Pak Tupak Sirai dan Pak Hani Mani akan coba mempresentasikan aspek manusia dalam sistem manajemen organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola dirinya sendiri, kelompok atau organisasi dan lingkungan dengan baik. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja manage yang secara umum berarti mengurusi. Dalam arti khusus, manajemen dipakai bagi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin, disebut manajer. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harold Collins dan Cyril O'Donnell menyebutkan bahwa terdapat 5 fungsi pokok dalam manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing and leading, dan controlling. Sementara Luther Gulick mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, and budgeting. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Profesor Dr. Badawi, manajemen sumber daya manusia memegang peranan yang sangat vital dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintahan, industri, pendidikan, dan yang lainnya. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Manajer adalah orang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Allen, pekerjaan manajer itu mencangkup 4 fungsi, yaitu memimpin, merencanakan, menyusun, mengawasi, dan meneliti. Secara tugas pokok, pemimpin antara lain melaksanakan fungsional manajerial, mendorong bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik, menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, menyusun fungsi manajemen secara baik, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas, serta menjadi wakil dalam membina hubungan baik dengan pihak luar. Perbedaan manajer dan pemimpin menurut Warren G. Barnes. Manajer mengelola sedangkan pemimpin berinovasi. Manajer dapat dicetak sementara pemimpin tidak dapat dicetak. Manajer memelihara sedangkan pemimpin mengembangkan. Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin memfokuskan pada orang-orang. Manajer mengandalkan kontrol, sedangkan pemimpin memiliki perspektif jangka panjang. Manajer bertanya bagaimana dan kapan, sedangkan pemimpin berorientasi pada peluang-peluang masa depan. Jika manajer menerima status quo, pemimpin menentang status quo. Seperti tentara yang siap selalu diperintah, kalau pemimpin itu adalah dirinya sendiri, terus manajer tuh melakukan dengan benar, sementara pemimpin juga melakukan hal yang benar. Konflik memiliki banyak arti, di mana konflik dapat diartikan pertentangan, persaingan, ketidaksepakatan, atau sesuatu yang bertentangan antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lainnya dan atau organisasi dengan kenyataan.
Konflik biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan ide, pandangan, prioritas, pilihan kepercayaan, nilai, dan tujuan. Bisa menyebabkan ketidaksetujuan baik orang perorangan maupun kelompok tertentu di organisasi. Hal yang paling umum dalam menyebabkan konflik adalah kegagalan komunikasi yang baik, ketidaksetujuan, serta pengharapan yang tidak mungkin. Macam-macam konflik yang disebabkan oleh kegagalan komunikasi seperti kurangnya pujian dari atasan kepada bawahan, ketidakjujuran di dalam hubungan interpersonal, kurangnya saran ataupun kritikan yang membangun sebagai salah satu bentuk perhatian atas tindakan yang dilakukan, serta tidak adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat di dalam sebuah forum. Konflik juga dapat muncul dari manajer atau pimpinan, seperti sikap yang merendahkan pegawai, menunjukkan tingkah laku yang tidak baik, diskriminasi, tidak dapat memahami dan mendukung pegawainya, memperberat konflik yang ada, mengecilkan hati pegawainya, dan tidak sensitif terhadap isi hati pegawainya. Konflik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu konflik intrapersonal, interpersonal, antar individu dan kelompok, antar kelompok dalam organisasi, dan konflik antar organisasi. Ada 3 penyebab utama konflik. Yang pertama, perbedaan karakteristik individu, seperti perbedaan nilai budaya dan demografi. Yang kedua, adanya faktor interpersonal di antara pekerja yang membuat kurangnya kepercayaan, ketidakadilan, dan ketidakhormatan serta lemahnya komunikasi antar personal. Yang ketiga, yaitu faktor organisasi yang termasuk di dalamnya keadaan saling tergantungnya antara perbedaan, profesi, perubahan organisasi, dikarenakan pembentukan struktur dan kekuasaan di institusi kesehatan. Penyelesaian konflik yaitu menghindar atau menyangkal dari keadaan konflik. Yang kedua, mengakomodasi atau membiarkan pihak lain untuk memutuskan berdasarkan keinginannya. Kompetisi atau berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan. 4, kolaborasi atau terus-menerus berusaha mencapai sesuatu secara bersama-sama dengan yang lain. Dan yang kelima, kompromi atau negosiasi. Contoh kasus konflik dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan interpersonal antara perawat dengan kolega keluarga maupun orang lain dapat merupakan sumber terjadinya konflik. Contohnya dalam pelayanan rawat jalan, di mana petugas tidak melayani dengan ramah atau mengedepankan keluarga atau kenalan dalam pelayanan. Negosiasi pada umumnya sama dengan kolaborasi. Pada organisasi, negosiasi juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang kompetitif. Negosiasi sering dirancang sebagai suatu strategi menyelesaikan konflik dengan pendekatan kompromi. Selama negosiasi berlangsung, berbagai pihak yang terlibat menyerah dan lebih menekankan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar keduanya. Smeltzer dalam Nur Salam 2012 mengatakan ada 2 tipe untuk mengidentifikasi dasar negosiasi, yaitu kooperatif dan kompetitif. Satu hal penting dalam negosiasi adalah apakah ada salah satu atau kedua pihak menghendaki adanya perubahan hubungan yang berlangsung dengan meningkatkan hubungan ke arah yang lebih baik lagi. Langkah-langkah sebelum negosiasi yaitu mengumpulkan tentang masalah sebanyak mungkin. Kemudian di mana manajer harus memulai, oleh karena tugas manajer adalah melakukan kompromi. Kemudian memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana, efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu, anggaran, dan pegawai yang terlibat juga perlu diperhatikan oleh manajer. Kemudian mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda tersebut adalah agenda negosiasi alternatif yang akan ditawarkan jika negosiasi tidak dapat disepakati. Ada beberapa strategi dan cara yang perlu dilaksanakan dalam menciptakan kondisi yang persuasif, asertif, dan komunikasi terbuka selama negosiasi berjalan. Mendengarkan dengan seksama, berpikiran positif, mengupayakan untuk memahami pandangan yang disampaikan lawan bicara, selalu mendiskusikan tentang konflik yang terjadi, menghindari menyalahkan apa yang terjadi.
Kunci sukses dalam melakukan negosiasi yaitu lakukan dan hindari. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang.